Dan sekali lagi, bagi yang punya suami istri, boleh berhubungan di siang hari, di waktu bulan puasa. Asalkan jangan berhubungan dengan istri orang. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada dari Ibrahim bin Mansur di Saudi, seorang pemalsu nasab yang mengaku keturunan Nabi. ابن أحمد المهاجر لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل، لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. Saudara-saudara bisa merokok di bulan puasa, karena merokok itu tidak mengenyangkan, ya. Dan sekali lagi, bagi yang punya suami istri, boleh berhubungan di siang hari, di waktu bulan puasa. Asalkan jangan berhubungan dengan istri orang. Kalau kalian semua, kalau ikut dengan saya, dijamin masuk surga. Maaf, bukankah dalam ajaran Islam itu dalam bulan suci Ramadan dilarang untuk merokok, apalagi berhubungan suami istri? Begini ya, saya tegaskan, merokok itu nggak mengenyangkan, cuman berarti di mulut aja. Dan berhubungan suami istri, kan istri itu sudah sah. Istri saya sendiri, istri Anda semua. Jadi sah-sah aja, asalkan tidak menghubungi istri orang. Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi, diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwa saya Auman Singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له ليقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل، لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب. كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد البعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذه العلم. Juga ada dari Ibrahim bin Mansur di Saudi, seorang pemalsu nasab yang mengaku keturunan Nabi. Jadi ada orang namanya Ibrahim bin Mansur, dia mengaku keturunan Nabi Muhammad, adanya di Mekah, dia mengarang kitab-kitab nasab, baik kitab kritik nasab maupun metodologi nasab. Dia juga membuat LSM, sebuah LSM kayak naat begitu di di Saudi yang mengatasnamakan Ashraf Hijaz. Nah, kemudian dia diketahui oleh Ashraf asli di Arab Saudi, dari keluarga Bani Qatadah, dari Al-Jammaz, dari Al-Abadilah, bahwa ini Ibrahim bin Mansur seorang pemalsu nasab. Dia mengaku bernasab kepada Al-Amir yang ada di Mekah. Padahal dia orang Yaman, keluarganya datang ke Mekah, kemudian mengaku keturunan Nabi. Dan hari ini sudah terbongkar, ini Ibrahim bin Mansur yang kemarin didatangi oleh Rumel Abbas. Ini sudah terbongkar bahwa Ibrahim bin Mansur bukan keturunan Nabi. Pengakuannya itu tertolak oleh para nasabah yang ada di Saudi Arabia. Dia menolak tes DNA. Ibrahim bin Mansur ini penolak tes DNA yang begitu kuat. Kenapa? Karena Ibrahim bin Mansur keluarganya sudah tes DNA dan tes DNA-nya melenceng sama seperti Ba'alawi. Keluarga mereka berhaplogrupnya R. Kemudian setelah Ibrahim bin Mansur ini
ketahuan keluarganya haplogrupnya adalah R, dengan mati-matian dia menolak tes DNA. Kemudian hari ini para kibin-kibin itu menjadikan ucapan Ibrahim bin Mansur sebagai hujah, karena Ibrahim bin Mansur pernah mengomentari tentang polemik nasab yang ada di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa orang yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah jahil murakkab katanya. Padahal dialah orang yang mengaku nasab, kemudian nabi, mengaku nasab nabi, kemudian terbongkar nasab palsunya. Nah, ada lagi Balawi yang mengaku nasab nabi juga terbongkar kepalsuannya. Antara yang palsu dan yang palsu ini, Bang Charlie Al-Jailani kemudian saling menguatkan. Nah, itu yang terjadi dengan Ibrahim bin Mansur. Maka sangat memalukan kalau kibin-kibin yang kurang literasi itu masih menjadikan Ibrahim bin Mansur sebagai sebuah hujjah untuk membuat nasab mereka seakan-akan diakui oleh ulama nasab dunia. Ibrahim bin Mansur ini bukan ulama nasab dunia, dia ulama yang mengaku nasab Nabi. Dengan pengakuan itu kemudian untuk memperkuat klaim nasabnya, dia sama seperti Balawi menulis kitab-kitab nasab untuk memperkuat nasabnya dia itu. Iya, tapi karena sudah terbongkar hari ini nasabnya Ibrahim bin Mansur, dia nggak berani keluar itu di Saudi Arabia. Dan yang mengakui sekarang adalah Balawi. Balawi mengakui nasabnya Ibrahim bin Mansur, seorang penyusup nasab ini. Kemudian sebaliknya Ibrahim bin Mansur juga mengakui nasabnya Balawi. Jadi saling menguatkan. Kemudian ada di Madinah juga itu penyusup nasab yang mengaku-ngaku nasabnya Nabi Muhammad yang bernama Anas Al-Qutbi. Di Madinah ada orang India datang, keluarga besar Ibrahim Al-Qutbi dulu ulama besar. Salah satu nasab silsilah sanad saya itu kepada Al-Qutbi ini dari guru saya Tubagus Hasuri Tahib yang belajar 9 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Guru-gurunya diantaranya adalah dari keluarga Al-Qutbi. Nah, Ibrahim Al-Qutbi, orang yang pertama pindah dari India ini, tidak mengaku sebagai keturunan Nabi. Tapi kemudian salah seorang cucunya bernama Anas Al-Qutbi itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Dia membuat sebuah kitab, namanya kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'ah Ar-Rasul. Nah, di dalam kitabnya itu dia mensahihkan Ba'alawi. Namanya Syekh Anas Al-Qutbi. Tetapi sayangnya keluarga Al-Qutbi yang lain menolak klaim nasab daripada Anas Al-Qutbi, bahwa Anas Al-Qutbi ini hanya mengaku-ngaku dan keluarga kami bukan keturunan Nabi Muhammad. Kami orang India. Kakek kami yang pertama kali pergi ke Saudi Arabia adalah Ibrahim Al-Qutbi. Dan tidak hanya di dalam sebuah kitab, Syekh Zuhair Al-Qutbi, Dr. Zuhair Al-Qutbi ini sepupu dari Anas Al-Qutbi yang menolak klaim daripada Anas Al-Qutbi bahwa dia seorang keturunan Nabi. Nah, tetapi juga bibi-bibinya, jadi bibi-bibi dari Anas Al-Qutbi ini membuat sebuah pernyataan di setempel pakai matre lah istilahnya, bahwa saya putra Ibrahim Al-Qutbi menolak klaim daripada Anas Al-Qutbi, keponakan saya yang mengatakan dirinya keturunan Nabi, dan keturunan Al-Qutbi semuanya adalah bagian daripada Sadatul Ashraf. Nah, yang hari ini kenapa ini pantas kita bahas tentang Anas Al-Qutbi? Karena Anas Al-Qutbi digunakan Ba'alawi sebagai hujah mereka bahwa Nakib Madinah katanya yang bernama Anas Al-Qutbi mensahihkan nasab Ba'alawi. Padahal dia bukan Nakib Madinah. Nakib Madinah itu tidak ada, yang ada itu kerajaan. Kerajaan itu mencatat nama keturunan-keturunan Nabi. Dan nama keturunan Nabi itu dapat khumus, dapat ghanimah di Saudi Arabia. Dan mereka ini sama sekali tidak menonjolkan diri. Jarang sekali mereka menonjolkan diri bahwa kami turunan Nabi, kami Sayyid, kami Syarif. Mereka banyaknya pengusaha, bos-bos minyak, pegawai-pegawai bank. Nah, ini keturunan Nabi asli itu emang banyaknya begitu. Tentara, jenderal-jenderal gitu. Ada yang ulama juga ada, tetapi yang seperti sufi-sufi kayak orang Yaman itu yang ke kubur-kuburan segala macam itu memang tidak ada dari keluarga Ashraf yang ada di Makkah dan Al-Madinah. Ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa memang nasab-nasab palsu itu bukan hanya di Indonesia. Ya. Di pusat Islam hari ini, yaitu di Makkah Madinah pun
ada orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Seperti Ibrahim bin Mansur yang kemarin itu membantu Balawi, juga Anas Al-Qutbi yang mengarang kitab Al-Usul fi Nasab Al-Dzurriyah Al-Bid'ah Ar-Rasul itu. Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atir Rasul itu. Nah ini apa namanya beberapa usaha-usaha yang lain yang dilakukan Ba'alawi ini semuanya mentol. Ya. Artinya apa? Memang seharusnya mereka sudah i'tiraf, sudah seharusnya memang apa namanya itu mengakui bahwa mereka memang bukan turun Nabi. Lah ya. Kok semua orang jadi mulia yang aku turun Nabi kok? Bang Charlie Al-Jilani ini orangnya ganteng, keren, kan punya channel tanpa ngaku-ngaku nasab-nasab yang apa namanya itu bukan seharusnya. Nah ini yang harus apa namanya diakui oleh Balawi. Kemudian kitab ini saya tulis, ini kitab apa Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alawi Al-Multasik lil Alawiyin. Saya menulisnya ini berdasar permintaan banyak sekali para kiai yang ingin tulisan bahasa Indonesia apa namanya itu buku ulama Nusantara menggugat nasab palsu itu dibahasa Arab kan. Memang buku ulama Nusantara menggugat nasab palsu itu di sana memuat berbagai macam kaidah-kaidah, dalil-dalil, kronologis pemalsuan apa manuskrip, klaim-klaim kitab-kitab masa lalu yang palsu. Itu ada semua dalam kitab ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Tetapi para kiai-kiai kita kan banyaknya inginnya membaca buku dalam bahasa Arab seperti ini. Bahasa Arab, ya. Maka saya persiapkan buku Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alwi Al-Multasik lil Alawiyin ini. Di dalam buku ini banyak dalil-dalil kronologi falasi dari Ba'alwi yang saya cantumkan di dalam kitab atau buku ulama Nusantara menggugat nasab palsu itu saya cantumkan pula dalam kitab ini. Jadi memang kalau kita membaca kitab ini lebih komprehensif dan lebih sistematis daripada kitab-kitab saya dalam bahasa Arab sebelumnya yang membahas nasab Ba'alawi. Karena sebelum kitab Minhajun Nasabin ini saya sudah menulis beberapa kitab dalam bahasa Arab tentang nasab Ba'alawi. Di antaranya kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Nah, kemudian kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Ada seorang kibin dari Sukabumi, Syekh Abdullah Mukhtar, yang membuat sebuah kitab. Kemudian saya jawab kitabnya tersebut dalam kitab I'anatul Akhyar. Kemudian ada kitab saya pula yang berjudul Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah. Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah ini adalah kitab yang saya tulis dalam bahasa Arab untuk menjawab Kiai Qurtubi dari Lebak. Yaitu Lebak, ya. Kemudian ada kitab Kasful Fadhiha Al-Ilmiyah li Nasabi wa Tarikhi Ba'alwi. Al-Intiha fi Inqita'i Nasabi Ba'alwi. Yaitu kitab tentang membuka skandal ilmiah kaum Ba'alwi daripada sejarahnya dan nasabnya sebagai sebuah finalisasi dari keterputusan nasab Ba'alwi. Dan kemudian ada lagi kitab yang khusus membicarakan tentang keluarga Nabi dan keturunannya, yaitu Al-Bayanu Dzahabi fima yata'allaqu bi dzurriyyatin Nabi. Itu kitab-kitab saya dalam nasab yang berbahasa Arab. Nah, ini yang terakhir hari ini. Sementara ini adalah kitab Minhajun Nasabin fi Ibtali Nasabi Ba'alwi Al-Multasik bil